Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 20 September. Hari ini kita akan membahas salah satu martir abad awal bernama Santo Eustachius. Sebelumnya monggo dibagikan dulu video ini supaya semakin banyak orang bisa hidup semakin kudus dengan meneladani para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di abad pertama. Hiduplah seorang yang bernama Placidus. Placidus ini adalah seorang jenderal Romawi yang pintar dan disegani. Dia juga menjadi orang kepercayaan Kaisar Trajan. Suatu hari, Placidus berburu rusa di Tivoli, dekat kota Roma. Placidus mengikuti rusa yang cukup gesit ini dan membuatnya terpisah dengan pemburu-pemburu lainnya. Singkat cerita, akhirnya terkejarlah rusa ini. Udah mau dipanah sama Placidus, tapi seketika rusa ini menoleh ke arah Placidus. Dan Placidus lalu cengok, guys. Dia ternyata melihat ada sebuah salib di antara kedua tanduk rusa itu. Saat itu juga dia mendengar suara Tuhan yang menyuruhnya untuk dibaptis bersama keluarganya. Istrinya, Theopista, dan dua anaknya, Agapitus dan Theophistus, dibaptis oleh uskup Roma. Placidus sendiri mengganti namanya menjadi Eustachius. Setelah ia menjadi seorang pengikut Kristus, pencobaan mulai datang silih berganti. Dia dan keluarganya ketahuan menjadi Kristen, dan pada zaman ini, Kristen adalah agama yang dilarang, guys, di kekaisaran. Ini membuat keluarga Eustachius ditangkap dan dipenjara. Mereka diasingkan dan terpisah-pisah dalam perjalanan pengasingannya. Bukan hanya itu saja, harta keluarga mereka juga disita dan gak ada yang tersisa, guys. 15 tahun hidup dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba Kaisar Trajan kemudian mengutus dua orang untuk menemui Eustachius. Ini bukan mau dihukum mati ya, guys. Tapi ternyata Kaisar meminta bantuan Eustachius buat kembali ke militer Romawi untuk membantu mengusir pemberontak di kota Roma. Ini membuktikan kalau Eustachius itu benar-benar jenderal yang hebat ya, guys, dulu. Eustachius pun kembali dan memimpin armada tentara seperti dahulu kala. Di tahun 117, Kaisar Trajan wafat dan digantikan oleh Kaisar Hadrian, orang yang lebih intoleran lagi dalam memerintah. Di waktu yang berdekatan, ternyata Eustachius juga berhasil buat mengusir para pemberontak dengan tuntas. Alhasil, Kaisar memberinya hadiah, yaitu kebebasan dari seluruh anggota keluarganya, sehingga mereka dapat berkumpul kembali. Kaisar mengundang Eustachius dan keluarganya buat makan malam untuk merayakan kemenangannya. Secara halus, Kaisar kemudian meminta mereka untuk mempersembahkan korban bakaran kepada berhala. Dengan tegas, keluarga Eustachius menolak untuk melakukan hal menjijikkan tersebut. Ini membuat Kaisar jadi naik pitam, guys. Makan malam yang awalnya happy-happy berujung pada perintah membuang keluarga Eustachius ke kandang singa. Uniknya, singa-singa ini nggak menyentuh mereka sama sekali, malah jadi kayak kucing di antara kaki mereka. Melihat hal ini, para algojo muter otak gimana supaya mereka bisa mati. Akhirnya mereka dihukum mati dalam sebuah patung banteng dengan cara dipanggang. Hukuman mati ini juga dikenal dengan nama Brazen Bull. Santo Eustachius, Santa Theophistes, Santo Agapitus, dan Santo Theophistus kemudian menerima mahkota kemartiran mereka pada tahun 118 di kota Roma, Italia. Nah teman-teman, itulah kisah dari Santo Eustachius. Keren kan ya? Semoga kita bisa juga ya meniru teladan Santo Eustachius. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!